Hai teman-teman pecinta film, kali ini aku akan merekap film yang berjudul Blue Lagoon. Film yang mengisahkan tentang sepasang anak sekolah SMU yang sebelumnya tidak saling mengenal, terdampar di pulau yang asing selama berbulan-bulan. Bagaimana cara mereka bertahan hidup di tengah keterbatasan? Bagaimana kisah selengkapnya? Oh ya, sebelum itu agar channel Om Fai terus berkembang, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Film memperlihatkan keseharian cewek bernama Emma, yaitu pelajar kelas 3 SMU yang selain cantik juga paling pintar di sekolahnya, sehingga dia populer di sekolah. Dan di sekolah dia punya geng yang isinya cewek-cewek populer dan cantik. Di sisi lain ada Dean yang berbeda jauh dengan Emma. Dia cowok yang antisosial dan prestasinya biasa-biasa saja. Sukanya hanya ngegame di dalam rumah, sehingga dia tidak punya teman. Hari ini, wali kelasnya mengumumkan sekolahnya akan mengadakan studi tour di Trinidad. Di sana akan diadakan proyek kemanusiaan, yang acaranya merenovasi sekolah setempat dan liburan menjelajahi alam di sana. Hal itu disambut gembira para siswa. Di kantin, teman Emma berencana menyomblangi Emma dengan kapten rugby, cowok paling populer di sekolahnya. Tapi Emma terpergok sedang mengamati Dean yang menurut teman-temannya adalah anak yang aneh dan antisosial. Sebenarnya Dean malas ikut studi tour, tapi ayahnya mengatakan ini kesempatan dia bisa bergaul dengan teman-temannya. Akhirnya tibalah mereka di Trinidad, negara kepulauan yang sangat indah. Mereka menikmati liburan mereka, kecuali Dean yang terlihat tidak nyaman berbaur dengan teman yang lain. Malam itu, tanpa sepengetahuan gurunya, para siswa menghadiri pesta karnaval di kapal boot. Teman-teman Emma memaksa Emma untuk ikut. Sebenarnya, Emma tidak menyukai acara pesta, tapi teman-temannya memaksa Emma untuk ikut. Pestanya sangat meriah. Di situ juga terlihat Dean yang hanya duduk. Tapi pesta itu terhenti ketika ada kapal patroli dari kepolisian setempat merazia kapal itu. Suasana jadi kacau, terlihat ada yang membuang narkobanya ke laut. Tidak sengaja Emma terdorong penumpang yang lainnya dan terjatuh ke laut. Untung Dean melihat hal itu, dia langsung menyeburkan diri dan menolong Emma. Tapi tidak ada yang menyadari bahwa dua orang temannya tersebur ke laut. Dean membawa Emma ke perahu skoci. Tiba-tiba Dean memotong tali perahu skoci dengan alasan agar dia tidak ikut terkena masalah oleh polisi yang merazia. Kapal boot digiring oleh kepolisian kembali ke dermaga. Dean dan Emma kaget. Ternyata skoci tersebut tidak dilengkapi dengan mesin, sehingga mereka tidak bisa kembali cepat ke hotel. Tiba-tiba turun hujan yang lebat, dan datanglah ombak yang besar menyapu skoci mereka. Di hotel, teman-teman Emma menyadari Emma hilang dan segera melapor ke guru-gurunya. Skoci Emma dan Dean ternyata terapung di tengah lautan, jauh dari tempat semula. Mereka tidak menemukan sinyal HP untuk meminta bantuan. Tapi Emma melihat ada daratan. Mereka mengira itu tempat hotel mereka menginap. Dengan susah payah mereka menuju daratan. Sebelumnya, Dean sempat mengambil pistol suar. Lalu Emma dan Dean mencari hotel mereka. Tapi setelah mengelilingi pulau, mereka baru sadar. Mereka terdampar di pulau tak berpenghuni. Hanya ada hutan, hewan liar, dan air terjun dengan danau yang indah. Tapi ketika mereka kembali ke pantai, mereka kaget. Skocinya lenyap terbawa ombak. Pihak sekolah melaporkan kehilangan Dean dan Emma ke orang tua mereka masing-masing, bahwa anaknya telah hilang. Tanpa pikir panjang, mereka langsung bertolak ke Trinidad. Emma dan Dean bingung harus berbuat apa lagi, tapi Emma yakin orang-orang akan mencari mereka. Untung, di dalam tas Emma ada sekantung biskuit coklat dan air mineral, dan Dean menyimpan korek api dan pistol suarnya. Orang tua mereka tiba di Trinidad dengan dibantu kepolisian setempat mereka mencari anak mereka. Emma dan Dean memanfaatkan apa yang ada di sekitar pulau untuk bertahan hidup.
Mereka juga menemukan buah-buahan yang bisa dimakan. Karena hanya berdua, mereka sering mengobrol dan curhat satu sama lain, sehingga Emma dan Dean jadi dekat. Walau introvert, nyatanya Dean juga mampu melindungi Emma. Setelah melakukan pencarian selama 2 hari, orang tua mereka dengan kepolisian tidak menemukan tanda-tanda dari Emma dan Dean. Karena kekurangan sumber daya, kepolisian memutuskan menghentikan proses pencarian. Tapi orang tua Emma dan Dean tidak menyerah. Mereka menyewa helikopter untuk melakukan pencarian, meski biayanya sangat mahal. Di hari ke-12, waktu Dean sedang mencari ranting untuk membuat api unggun, tidak sengaja dia menemukan kerangka manusia. Emma sangat terpukul. Dia tidak mau bernasib sama dengan kerangka manusia tersebut mati di pulau itu. Dia merindukan keluarga dan teman-temannya. Dean segera menenangkan Emma. Dia mengatakan, orang-orang pasti menemukan mereka. Emma merasa Dean melindunginya. Mereka terbawa suasana romantis dengan dibantu pihak ketiga, yaitu godaan Saiton yang terkutuk. Sehingga terjadilah adegan gelut manja. Mungkin ini yang dinamakan terdampar rasa bulan madu ya. Ketika Emma terbangun, dia tidak mendapati Dean di sampingnya. Ternyata Dean memakamkan kerangka manusia tersebut. Emma marah karena Dean tidak membangunkannya. Tidak sengaja dia terpeleset dan kakinya terluka. Emma! Dean langsung mengobatinya. Di situ Emma melihat ketulusan Dean dan diketahui pula bahwa Dean menjadi introvert karena telah kehilangan ibunya. Setelah itu tanpa malu-malu mereka mandi bersama. Walau tanpa ikatan, mereka sudah merasa seperti pasangan kekasih. Orang tua mereka sudah melakukan berbagai cara untuk menemukan anak-anaknya dan menghabiskan banyak sekali uang, tapi belum membuahkan hasil. Emma dan Dean walau berat tapi mulai terbiasa dengan rutinitas mereka di pulau itu. Makan, tidur, gelut manja, makan, tidur, gelut manja lagi sampai tidak terhitung. Suatu ketika waktu Dean mencari makanan di hutan, dia mendengar suara pesawat. Dia segera berlari untuk memberitahu Emma agar segera memberi tanda suar. Tapi ketika di tempat istirahat mereka, pistol suarnya lenyap. Padahal tidak ada yang memindahkan. Kesempatan pun lenyap. Emma sempat curiga pada Dean yang sengaja menyembunyikannya. Barang-barang lainnya juga hilang. Emma frustasi. Tapi tak lama itu, kemudian mereka berbaikan. Ketika sedang mengobrol, Dean mendengar suara auman. Dia penasaran untuk memeriksanya. Rupanya itu seekor macan kumbang. Macan itu mengejarnya. Dean terjatuh. Tapi untung, dia berhasil menikam macan itu hingga mati. Lalu Emma membantu membersihkan luka Dean sekalian mandi bareng. Tidak terasa 3 bulan berlalu. Keluarga dan teman-teman mereka berupaya ikhlas dengan kehilangan Dean dan Emma. Walau tidak berhenti berharap, ketika Dean dan Emma sedang bercengkrama, ada yang melempari mereka dari atas pohon. Ternyata ada seekor monyet yang mencuri barang mereka. Setelah diberi pisang, monyet itu mau menukarnya. Salah satunya adalah pistol suar. Tak lama kemudian, mereka mendengar suara helikopter dan tidak ingin membuang kesempatan, segera berlari ke pantai dan menyalakan suar. Singkat cerita, mereka berhasil dipulangkan ke negaranya dan keluarga masing-masing. Di bandara, Emma dan Dean disambut meriah oleh teman-teman dan keluarganya. Mereka diliput oleh TV nasional. Setelah seminggu tanpa kabar, Dean yang kangen mendatangi rumah Emma. Tapi Emma menyuruhnya pulang karena ibunya sering menengoknya di kamar. Warga Emma mengadakan pesta syukuran atas kepulangan Emma. Emma terlihat sibuk dengan teman-temannya. Bahkan dia seperti tidak terjadi apa-apa dengan Dean. Di sekolah, Dean sebenarnya pengen ngobrol dengan Emma. Tapi Emma sibuk dengan teman-temannya. Bahkan dia terlihat seperti tidak terjadi apa-apa dengan Dean sebelumnya.
Ibarat lupa orangnya juga lupa rasanya ya. Mungkin Emma malu mengakui hubungan mereka dengan Dean di depan teman-temannya. Sebenarnya Emma juga kangen dengan Dean. Malam hari, Emma ingin menghubungi Dean, tapi Dean yang sakit hati mengabaikan panggilan itu. Beberapa hari sebelum acara prom night, Emma berencana mengajak adiknya agar Dean tidak marah. Rupanya Dean malas mengikuti acara prom night, tapi ayahnya memaksa. Ayahnya akan meminjami tuxedonya. Mendengar itu, Dean langsung beranjak. Di pesta perpisahan, Emma datang dengan adiknya. Dia seperti mencari Dean. Teman baiknya menghampirinya. Dia mengajaknya untuk melihat keluar jendela. Di situ berdirilah Dean yang terlihat keren dengan tuxedo dan hujan-hujanan. Temannya menyuruh Emma menghampiri Dean. Tanpa malu, Emma menyusul dan mereka pun hujan-hujanan bersama dan berdansa dengan Dean di bawah hujan. Lalu film pun selesai.